Pertanyaan yang kedua dari yang mengirimkan pertanyaan ini. Saya pernah mendengar beberapa pendeta berkata bahwa ada kehidupan lain di planet-planet yang ada di alam semesta kita. Tetapi karena keberadaan kita yang berdosa, sehingga kita tidak dapat melacak keberadaan mereka. Apakah hal ini memang benar? Mohon penjelasannya secara alkitabiah, Pak Pendeta. Silakan Pendeta. Baiklah, terima kasih. Ya, kita kan lagi acara tajam, tanya jawab Alkitab malam. Dan Alkitab ini dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menjadi fokus dari Alkitab ini adalah bumi kita ini, manusia yang ada di dalamnya, apa yang terjadi kepada mereka, dan apa rencana Allah bagi mereka. Walaupun mereka sudah jatuh dalam dosa, ada rencana keselamatan. Lalu Allah juga menyatakan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam bentuk nubuatan-nubuatan, yang bahkan menyatakan akan ada hari kiamat, akan ada akhir dari dunia ini, akan ada kedatangan Tuhan Yesus menyelamatkan orang yang ada di bumi ini, lalu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu cerita Alkitab. Lalu kemudian setelah 1000 tahun, bumi ini akan diperbaharui, lalu kemudian disitulah menjadi tempat tinggal orang-orang yang diselamatkan itu untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi fokusnya selalu bumi kita ini dan bagaimana campur tangan Allah dalam perjalanan manusia di atas bumi kita. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kalau ditanyakan bagaimana dengan apakah ada dunia-dunia yang lain di mana ada penduduknya dan lain sebagainya, saya percaya bahwa ada buku-buku lain yang menyebutkan atau menyebutkan tentang hal tersebut. Tetapi saya tidak mau menyebutkan tentang buku-buku tersebut karena yang kita sekarang sedang bahas adalah Alkitab. Kalau dalam Alkitab hanya ada sedikit petunjuk tentang hal itu. Contohnya kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-7. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Pada suatu hari, menurut cerita di dalam kitab Ayub, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya. Datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ini merupakan suatu ayat yang sering sekali ditanyakan. Ya, kita tidak mau bahas kenapa iblis bisa datang kepada Tuhan padahal ia sudah dicampakkan dari sorga. Ya. Kalaupun iblis masih bisa datang bertemu dengan Tuhan, kan tidak ada masalahnya. Contohnya, iblis pun pernah datang bertemu dengan Tuhan Yesus di padang belantara. Waktu Tuhan Yesus dicobai, iblis datang dan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak akan bahas dulu dalam Ayub 1 ayat 6 dan 7 ini di mana pertemuannya. Katakanlah, kalaupun pertemuannya ini di sorga, tidak ada yang mustahil. Bisa saja kalau
iblis diizinkan datang atau iblis masih punya akses untuk ke surga. Pada saat itu kitab Ayub ini adalah suatu cerita zaman-zaman kurang lebih sejaman dengan Abraham, entah seputar zamannya Abraham lah cerita Ayub ini. Ya. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bukan di mana pertemuan itu. Mungkin akan ada pembahasan mengenai di mana pertemuan itu, tapi yang saya mau tekankan di sini, coba kita lihat. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Yang saya perlu luruskan di sini adalah, ayat ini tidak mengatakan bahwa iblis adalah merupakan bahagian dari anak-anak Allah. Bukan. Iblis bukan merupakan bahagian dari anak-anak Allah, tapi kata datanglah disebutkan 2 kali di sini. Ya, saya baca sekali lagi, maaf agak lama di sini. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Selesai di situ. Dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi ada 2 kelompok yang datang. Yang datang adalah anak-anak Allah, datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Tetapi ada juga datang iblis. Jadi ada 2. Jadi iblis ini bukanlah bahagian dari anak-anak Allah. Karena iblis ini bukan bahagian dari anak-anak Allah, Tuhan bertanya di dalam ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Bukan Tuhan tidak tahu iblis dari mana, Tuhan Maha tahu. Tetapi makna dari pertanyaan ini, dari mana engkau? Seakan Tuhan mengatakan kepada iblis, ini pertemuan bukan untuk kamu. Kamu datang ke sini sebagai apa? Apa tujuan kamu datang ke sini? Dari mana kamu? Disitulah iblis mengatakan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Luar biasa. Keliling dunia dia. Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Dari sini tersirat satu petunjuk. Iblis seakan menyatakan kepada Tuhan bahwa dialah penguasa bumi ini. Kalau iblis adalah penguasa bumi ini, dia mengaku sebagai penguasa bumi, pengakuan iblis ya, bahwa dia penguasa bumi ini, maka ada tersirat, tapi ini pun hanya sedikit petunjuknya, bahwa anak-anak Allah ini boleh jadi adalah mereka yang datang dari dunia-dunia yang lain yang belum berdosa. Tetapi hanya ini petunjuknya, sehingga kita tidak bisa mengembangkan lagi keterangan ini lebih jauh dari apa yang dituliskan di sini. Hanya ada petunjuk saja. Sayangnya, bukan sayang, akan tetapi ya, Alkitab ini fokusnya adalah kepada bumi ini. Kalau mau nanti mengetahui tentang dunia-dunia yang lain, mari kita setia kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus datang, kita masuk ke surga, hidup bersama dengan pencipta kita. Saya percaya ada kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia-dunia yang lain. Terima kasih.